Ma huwa bersyukur. Ma huwa bersyukur. As-sana'u. As-sana'u alal muhsinih. Bidzikri ihsanihi. As-sana'u alal muhsinih bidzikri ihsanihi adalah memuji kepada zat yang berbuat baik dengan cara menyebutkan kebaikannya zat tersebut. Dengan cara menyebutkan kebaikan Allah. Dengan cara menyebutkan pemberian-pemberian Allah kepada orang yang menerima pemberian tersebut. Jadi as-sana'u 'alal muhsini bidzikri ihsanihi. Jadi bukan hanya sekedar menyebutkan bitalaffuz alhamdulillah, bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana kita merasa betul bahwa dirinya itu telah menerima nikmat dari Allah. Jadi iqrar bil qalbi. Kita di samping talaffuz bil lisan tetapi mengakui terhadap terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dengan hati kita. Jadi apa ngerasa jemun abe paringin betul. Makin menika orang sebanyak kun talafut alhamdulillah, marin alhamdulillah lah tak ada lah. Tak ada lah, tak apa ngerasa boleh aben betul-betul paringin nikmat ben Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana ilman wa addabana akhlaqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu as-salitsatu wassalasun, adapun cabang keimanan yang ke-33. Asyukru adalah bersyukur. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, washkuruli wala takfurun. Salah. Wala takfuruni. Ya mutakalimnya dibuang. Washkuru, dan bersyukurlah kalian. Li kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kafir kepadaku. Dan janganlah kalian kafir. Al-Baqarah ayat 152. Wa qala ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu, tidak akan melaksanakan. Ma yaf'alu, tidak akan melaksanakan Allahu, siapa Allah, bi'adzabikum, dengan menyiksa kalian. Dengan menyiksa kalian. In syakartum, jika kalian bersyukur. Jika kalian bersyukur. Wa amantum, dan kalian beriman. Wa amantum, dan kalian beriman kepada Allah. An-Nisa 147. 147. Jadi keimanan, cabang keimanan yang ke-33 adalah bersyukur. Ma huwa bersyukur? Ma huwa bersyukur? As-sana'u. As-sana'u alal muhsinih. Bidzikri ihsanihi. As-sana'u 'alal muhsinih bidzikri ihsanihi adalah memuji kepada zat yang berbuat baik dengan cara menyebutkan kebaikannya zat tersebut. Dengan cara menyebutkan kebaikan Allah. Dengan cara menyebutkan pemberian-pemberian Allah
kepada orang yang menerima pemberian tersebut. Jadi as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi. Jadi bukan hanya sekedar menyebutkan bitalaffuz alhamdulillah, bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana kita merasa betul bahwa dirinya itu telah menerima nikmat dari Allah. Jadi ikrar bil qalbi. Kita di samping talaffuz bil lisan tetapi mengakui terhadap terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dengan hati kita. Jadi apa ngerasa jemun abe paringin betul. Makin banika orang sebanyak kun talaffuz alhamdulillah, marin alhamdulillah lah tak ada lah. Tak ada lah, tak apa ngerasa boleh cik aben betul-betul paringin nikmat ben Allah. Jadi termasuk ya syukur karena abe sempat nyari ilmu. Bersyukur karena abe paringin sehat ben Allah. Bersyukur karena abe paringin sampurna. Akal sampurna, perasaan sampurna, badan sampurna ben semacam mah. Maka di dalam hal yang seperti itu, nikmat-nikmat yang sudah melekat pada diri kita, hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah. Atau ada hal yang diberikan oleh Allah, nikmat termasuk harta, termasuk jabatan, dan itu kita bersyukur kepada Allah, tapi tidak hanya dengan talaffuz saja, akan tetapi dengan merasa bahwa Allah betul-betul memberikan. Jadi ikrar bil qalbi, mengakui dengan hati atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi rasa bersyukurnya kita, cara bersyukurnya kita. Waskuru li wala takfurun. Sampai bakon ben Allah ka aku ya syukur dekat Allah. Jangan sesekali kufrun nikmah. Jangan sesekali kafir terhadap Allah, ingkar terhadap Allah. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Maka dengan bersyukur, beriman dan bersyukur kepada Allah itu merupakan solusi agar supaya Allah itu tidak memberikan denda ataupun azab kepada orang yang menerima nikmat tersebut. Waqala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fihi kamulah. Man kunna fihi kamula islamuhu walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khotoya. Arba'u khisalin, adapun 4 perkara. Beda 4 perkara, man kunna, adapun orang, adapun orang kunna yang ada apa arba'u khisalin fihi pada man kamula adalah sempurna. Kamula adalah sempurna islamuhu apa Islamnya man. Islamuhu apa Islamnya man walau kana sekalipun ada lahu bagi man. Walau kana sekalipun ada lahu bagi man min qarnihi dari ujung kepalanya man, dari tanduknya man, ujung kepalanya man ila qadamihi hingga kepada ujung kakinya man. Khotoya apa dosa-dosa. Khotoya apa dosa-dosa. Isimnya kana. Min qarnihi dari ujung kepalanya man ila qadamihi hingga kepada ujung kakinya man khotoya dosa-dosa. Jadi dabun Rasulullah beda 4 perkara semanabi 4 perkara kebanika ampun beda pada diri kita masing-masing, maka kita kadintoh ampun dikatakan sempurna Islam. Di dalam berislam, di dalam beragama Islam itu sudah dinilai sempurna oleh Rasulullah. Walau kana lahu min qarnihi, sekalipun atau letusah mulai dari ujung kepala, rambut hingga kepada ujung kaki kita itu terdapat banyak dosa. Namun ketika 4 perkara ini sudah ada dalam diri kita, ada pada pribadi kita,
maka dinilailah sempurna Islamnya kita. Kenapa? As-sidqu yaitu jujur. As-sidqu yaitu jujur. As-sidqu yaitu jujur. Jadi jujur ni keberak. Jujur ni keberak. Polos maksudnya. Jujur berak. Lebih-lebih enalekana diberi jabatan. Enalekana diberi harta. Enalekana diberi karunia anak dan seterusnya. Jadi jujur nih Kak bisa agak sulit untuk dilaksanakan oleh seseorang manakala dia itu tidak hatinya iman, kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kokoh iman, insya Allah kejujuran itu ada. Yang kedua, asyukru adalah bersyukur, wasyukru dan bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi nomor 2, kita apakah sudah jujur? Kalau sudah jujur, maka yang kedua, tinggal bersyukur selalu kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi makin ni kadang-kadang saya gojakin nikmat manabi andi saya banyak, manabi andi motor sementara yang menimbulkan kenikmatan-kenikmatan selain nikah ning iluara abe anika gara-gara nikmat sehat abe. Jadi mana bi sobung nikmat sehat, sobung afiatnya abe, sihatul badan ni kampone cabut ben Allah, maka kenikmatan selain nikah tak perlu datang dan tak perlu terjadi. Makanya yang pertama adalah nikmat sehat panika kudu syukurin kepada Allah, maka kalau bernikmat sehat insyaallah akan lahirlah yang namanya beribu-ribu nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haya, dan yang ketiga, al haya'u malu. Yang ketiga malu, jujur, bersyukur dan andi rasa malu. Benih andi kemaluan, sampai andi rasa malu. Andi rasa malu. Di mana bilakar andi rasa malu, nenengi TikTok, nenengi Facebook, lah ni Kak lok kira ben seroben, lok kira mukaan aurat, lok kira aca-aca ben seroben. Banyak kan neng TikTok orang bini sudah tak di malu, aca-aca ben seroben, kemalu na tibi se kaca-aca kadang-kadang. Tapi nikah pun lah lepas dari malu lah jakin tak di malu. Makanya dalam hadis al-haya'u minal iman, malu kepanikah merupakan bagian dari setengah iman. Jadi setengah daripada iman. Jadi malah tadi bagian malu, ya berarti tak iman senika. Tak iman. Al-haya, andi rasa malu. Malu untuk berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram. Malu mun abe tak jalan akin perintah Allah. Malu menabi abe ngelakuin maksiat kepada Allah. Jadi si andi rasa malu ni kan melarat dia. Si andi rasa malu ni kan melarat. Benih gempang. Kutulatian senika. Jadi malu ni kan kadang kunangi banyak orang. Tetapi malu yang berharga di saat malu itu tidak ditemukan siapa-siapa. Tetap aban itu arasah andi malu kalaupun tidak pernah diintip oleh orang lain. Karena apa rasa jemun ada satu zat yaitu Allah yang selalu mengintip ba'abaan baik dalam fisirri wal alaniyah. Tak ada orang utabana apa boleh beda orang. Ini kan tetap Allah yang mengintip, para malaikat yang mencatat amal kita. Kadang-kadang kita lupain kan, jak mun bedah rokib ben atit kan ini kan. Lupain. Makanya kadang apa suan sampean kan? Kan ini coba sampean apang rasa malu, jak mun abe ku panika apang rasa dampingin oleh malaikat rokib dengan atit setiap gerak-gerik langkahnya kita, insya Allah malu itu akan selalu lahir di dalam perasaannya kita kebanyakan. Banyak orang setan di malu makin. Wa husnul huluk, dan baik ahlaknya. Wa husnul huluk, dan baik ahlaknya. Baik perangainya, baik pengalaan. Ahlaknya di dalam berbicaranya, di dalam duduknya, kemudian cara berjalannya, sopan santunnya kepada temannya, kepada gurunya, bahkan mungkin kepada binatang-binatang, punya akhlak tertentu.
Jadi husnul khuluq. Jadi Nabi ampun jujur, kemudian bersyukur, ada rasa malu di dalam diri kita, dan ada akhlak yang baik yang sudah dilaksanakan oleh kita masing-masing. Maka kamulah Islamuna, maka sempurna yang namanya Islamnya kita. Dinilai sudah sempurna. Jadi makin apakah kemudian yang 4 ini sudah ada dalam diri kita? Ini adalah jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Wasyukru adapun bersyukur yantazimu adalah tersusun. Yantazimu adalah teratur atau tersusun min ilmin dari ilmu, wahalin dan keadaan, tingkah, akhlak maksudnya, wa amalin dan perbuatan. Wa amalin dan perbuatan. Syukur adapun syukur yang tazimu adalah tersusun min ilmin daripada ilmu, wahalin dan akhlak, wa amalin dan perbuatan. Berapa maksudnya? Fal ilmu maka adapun ilmu. Saya ajarin ben kita ke banikah, kurnya ajarin aku, mereka ajian dikit bah nantang ngaji boleh. Pas tanya tengku boleh, elang. Tak kira bedolen natan. Huwa adapun ilmu ma'rifatun nikmati adalah mengetahui nikmat. Mengetahui nikmat minal mun'imi dari zat yang memberi nikmat. Minal mun'imi dari zat yang memberikan nikmat. Jadi syukur kepada terdiri dari 3 kepada. Beda ilmunah, beda halnya, beda amalnya. Jadi kau tu telok kepada. Baru seseorang itu akan menyadari bahwa betul dia mendapatkan nikmat, menerima nikmat dari Allah. Pertama, ilmu. Dia itu hendaknya tahu bahwa yang diterima itu adalah sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Ya, sekian buruh. Nikmat kesempatan. Ya, nikmat nyari ilmu. Nikmat abai sampurna kiriman oleh orang yang sempurna. Dan nikmat-nikmat selain, nikmat cantik, nikmat ratin, nikmat genteng ben semacam. Ini kok kudu syukurin nika. Teti apa ngerasa cek mon abe kebanika cantik sompamana. Kemudian glowing ratin, kemudian iparingin harta. Lah ini ka apa ngerasa cek mon abe ngatau wen cek mon semua kebanika adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah sepatot syukurin. Walhal adapun keadaan, hal etika, al-huwa adalah adapun hal, al-farahu adalah rasa gembira. Al-farahu adalah rasa gembira, al-hasilu yang dihasilkan, al-hasilu yang diperoleh, mi'in'amil mun'imih dengan pemberian nikmat zat yang memberikan nikmat. Dengan pemberian nikmat zat yang memberikan nikmat. Bin'amil mun'im. Jadi saya kocakin hal al-farah. Jadi inalekan dan narima nikmat dari pangeran. Lah ini kaaba abang rasa kompir betul. Ini tak ngantos benyaan. Manabi bab arta ya tak ngantos 100 judana. Ken saebuh. Kaya ini tetap asyukur. Makanya kita cek batil letolian ke andin orang lain. Mana bibini cek letolian ke kelampina tetanggana, ke kelampina kancana, cek bate letolian ke sandela kancana, ke kodung kancana, sopaja din abeen esok koren. Jadi mana bi atole ka setengkian, lani kadang-kadang pahanan eklopain ka angkui nyokoren nikmat selebih kene daripada se lain kepanika. Can sambian. Tapi mana bican Allah nika pon besar. Jadi saya bunyi manabi bepese ni bek melarat manabi tak di kelakuan kangkui oleh saya burubia. Coba sampean munta egerem lo kerandi bese ni kan tungak-ngangaan kan senika kan. Tetin nikmatnya egerem ni kotu syukurin. Berempat egerem seminggu, setengah bulan, atau benar sebulan misalnya, dan nikah kira-kira mon dalam 1 bulan, sebenarnya 300.000 berarti 10.000 benar. Jadi 10.000 na nih gambian, mon naikkan total aku, lo kira oleh 10.000, jadi syukurin. Ini bab arta. Jadi al-faroh, abu arasah gembira. Mana bisa sampai atau oleh orang lain sebir aja, maka al-faroh hal penikah
hal kepanika tidak akan terjadi kesampian. Tidak akan pernah terjadi kesampian. Ada apa? Karena abe kepanika cek mula bah minder kaangku nyokoren din abe tibi menang kabede pemberian Allah kepada orang lain yang lebih besar. Mangkana cek atole, cek letolian ke orang lain. Kecuali kebai semangat ke abe. Takut-takut minta bisa ngerim nafsu. Mana bisa ngerim nafsu dan apa? Yang akan terjadi fitnah. Sebekal terjadi hekat, hasad, dengki ke orang lain. Dan nikah. Jadi naudzubillah, mana sampai terjadi seperti itu. Wal amal, adapun amal, adapun amal, al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Al-qiyamu adalah tegak. Al-qiyamu adalah tegak, tenang. Bima dengan sesuatu, huwa adapun ma maksudul mun'imi adalah keinginan zat yang memberikan nikmat. Keinginan zat yang memberikan nikmat, wa mahbubihi, dan zat yang dicintainya. Wa mahbubihi, dan zat yang dicintainya. Al-qiyam. Jadi tenang, memberi mendapatkan nikmat dari Allah seperti apapun, abe tetap bersyukur, abe tetap tenang, tak patili hulian. Tetapi saya panteng ban saya bes cuma nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya sendiri, bahwa abe adalah betul-betul lemah, ba'ufah, betul-betul tidak mampu, tidak berdaya kalau harus menciptakan uang 1000 ataupun menciptakan kesehatan ataupun mendapatkan ilmu. Jadi sanik sukone pun apa bisa us kotuh matetiakin aban kebanega al-qiyam bima huwa maksudun. Jadi tetap manabi eparingin artah ya cerek bagaimana bisa asodako eparingin ilmu sanik sukone ya cerek ka ilmu nah kotuh diberikan. Bahkan mon ilmu nikah ya beri ke orang lain, lah ini akan terus bertambah, akan terus berbuah. Jadi manabi ilmu kebanega. Jadi saya maksud al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im wa mahbubihi dari kepaningan. Mana bi ibri arta, iya kotu kotu menjadi orang yang dermawan. Orang yang bernawan. Nikah huwal maksud. Jadi kalau ben Allah paring padermawan perintah kangkui asadeka, perintah kangkui mabnya bersedekah kepada orang lain. Ipun apa bisa was? Pun apa bisa saya paringakin ban Allah nikah tetap abe alaksanakin ben memberikan apa yang diberikan oleh Allah. Al-qiyamu bima huwa maksudun. Qala Syubli, berkata Imam Syubli, asyukru ru'yatul mun'im. Asyukru adapun bersyukur, nikah sudah mendalam nikah. Ru'yatul mun'imi adalah memandang zat yang memberikan nikmat. Wah. Dalam nikah bon. Ru'yatul mun'imi adalah memandang zat yang memberikan nikmat. Teti mana bicaipun Imam Asyubli, seseorang dikala mendapatkan nikmat kebanika, maka di dalam nikmat yang diterimanya itu adalah dirasa bahwa betul-betul ada unsur Allah di dalamnya. Nikah. Jadi ru'yatul mun'im. Ru'yatul mun'im. Sudah apa ngerasa? Melihat Allah, memandang Allah dengan mata hatinya di dalam hal-hal yang diterimanya. Apa apain? Jadi mana bi ampun siapa nikah? Tak ada cerita nak kene raja ko penengah, tak ada. Tapi apapun nikmatnya, sekecil apapun can kita, itu adalah besarnya ada Allah di dalamnya. Ru'yatul mun'im. La ru'yatun nikmati. Nikah. La ru'yatun nikmati, bukan memandang nikmatnya. La ru'yatun nikmati, bukan memandang nikmatnya. Tapi memandang Allah yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat. Jadi paringin kemampuan, paringin kemampuan untuk belajar ilmu nahwu. Cek ngabas ke kanjana sela 10 tahun dengan nak sampai alim alfiyah ben emriti, apal fathul mu'in, apal fathul wahab sumpaham.
Dia mas gajri ya gelu prosesnya gelu. Jadi mangkana syukuren gelun bedena. Syukuri gelu bedena dan terus berkembang, terus berusaha untuk mencapai nikmat Allah yang lebih besar. La ru'yatul nikmat. Jadi jangan ngabeskar aja ke nikmat, tetapi ru'yatul mun'im, melihat zat yang memberikan nikmat. Wa qala ba'duhum, dan berkata ba'duhum, siapa sebagian mereka, syukrul ammati, adapun syukurnya orang yang bodoh, syukurnya secara umum maksudnya, alal mat'imi wal mas'alal mat'ami wal alal mut'imi, atas zat yang memberikan makan, wal musyribi, dan zat yang memberi minum, wal mulbisi, dan zat yang memberikan pakaian. Ya, bisitril aurah. Berarti syukurnya mayoritas orang itu adalah bersyukur atas makanan. Zat yang memberikan makanan, yaitu Allah. Makanan. Wal musyribi, dan zat yang memberikan minuman. Wal mulbisi, dan zat yang memberikan pakaian. Makanya jangan kiburu cek ngabesen kadin kancan. Nah, karena urusan berpakaian itu tujuannya adalah satu, satrul aurah, menutupi aurat. Benih dinilai ko mahal ota benah mudenah, tapi yang mempunyai nilai apakah pakaian itu menutupi aurat ataukah tidak, itu yang menjadi tujuannya. Jadi wal mulbisi. Wa syukrul khasati, adapun syukurnya orang khusus, termasuk ulama ataupun orang yang sufi. Wa syukrul khas, adapun syukurnya orang yang khusus, ala waridatil qalbi, atas wiridan-wiridan hati, atas wiridan-wiridan hati, atas inspirasi yang ada di dalam hati kita. Jadi waridat nih Kak, warid, jadi inspirasi. Jadi inspirasi hati. Jadi beda lagi. Mun orang khusus, jadi orang khusus termasuk ulama, warasatul anbiya, tabi'in dan para sahabat. Dan ini Kak, al-khas. Maka syukurnya itu adalah waridatul qalbi, adalah berjalannya Allah di dalam hatinya. Inspirasi tentang Allah di dalam hatinya. Jadi yang selalu ada, yang selalu menjadi syukur bagi mereka itu adalah waridatul qalbi, inspirasi di dalam hati mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi benih masalah nikmat melolo ada nih kabun. Jadi sudah di luar masalah zahir, ini kabun tak patut kepikir oleh mereka, tetapi yang ada adalah yang menjadi konsentrasi bersyukurnya mereka adalah wirid, otabenah inspirasi hati mereka. Wasyu'batu ar-rabi'atu wasalatsun, adapun cabang keimanan yang ke-34. Hifdzul lisani adalah menjaga lisan. Hifdzul lisani adalah menjaga lisan, amma dari suatu la yang bagi yang tidak pantas amma la yang bagi atas suatu la yang bagi yang tidak pantas amma. Ya, jaga lisan. Terutama kita kaum hawa kebanyakan. Jadi orang binik ni Kak, bentanah mufradat saja mula. Vocabulary naro abnyaan lebih separuh daripada orang laki. Jadi sakin orang laki ni Kak 1000 sehari semalam. Mun orang binik ni Kak 2000. Jadi mun kita ada pak 2000 sehari semalam, mbian tak kira tedung, senika maksudnya. Jadi minimal mbian kotu andi kata-kata 2000 kata-kata ben are ben malam mun orang laki ni Kak 1000. Jadi mbian tak lo kira ngide tedung, mun pasaran kita ada pak 2000 kata-kata yang dikeluarkan oleh lesannya sampean. Nah, makanya mungkin bagaimana lisan itu diarahkan kepada pembicaraan yang positif, yang baik-baik.
Jadi membahas tentang ilmu. Tak pernah kenik tentang kanjana. Tak pernah. Dikit kanjana salah sekone pakai kenik. Jangan mengotori hati. Celah pula. Mengotori hatimu. Ya kenik kanjana roh. Kenik kanjana tidak diperbolehkan. Jadi amalan yang bagi. Makanya sampai berdebu al-muslimu man salimah min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Jadi ini orang muslim. Jadi orang muslim kebanikah, jadi orang muslim kebanikah tadi lain adalah orang yang menyelamatkan orang lain, muslim selain daripada nyakiin hati mereka. Jadi tak pernah nyakiin hati orang lain. Mereka baru yang dikatakan muslim yang sesungguhnya. Tak pernah nyakiin hati, tak pernah menyakiin batin dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidu min qawlin, tidak melafatkan min qawlin dari satu qaul, satu perkataan, illa kecuali ladaihi pada man itu raqibun malaikat. Raqib atidun dan malaikat atid. Dan malaikat atid. Ada kata-kata seta salib dari malaikat raqib dan atid seta catat. Jadi mau kengain Mas, kengain cek mun abe mulai dari bangken sebagian kita abang rasa cek mun aben kebanika selalu bersama dengan malaikat raqib dengan atid, maka mulai dari mangken kutu abang rasa cek mon kata-kata na abe kebanika selalu dicatat oleh dua malaikat kebanika. Maka kita berharap supaya kata-kata kita itu baik, agar supaya bisa dicatat dengan baik juga oleh malaikat raqib. Wa qala Nabi, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamuddin as-salatu. Qiyamuddin, adapun nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. As-salatu adalah salat. Jadi intina agama nika salat. Intina agama adalah salat. Jadi mana bimpun orang ni kata apa teh solat, tak apa teh melaksanakan solat, banyak setariku solah berarti agama ni kapun kujur. Mana bimpun agama kujur, ki kare se adentosah as-saah, hari kiamat. Wasanamul amal, adapun puncak perbuatan, puncak amal, sanamul amal, al-jihadu adalah berperang. Al-jihadu adalah berperang. Wa afdalu akhlaqil Islam, adapun paling utamanya akhlaknya Islam, as-sumtu adalah diam. Beda sediam. Neng kun melodaya. Jadi diamnya itu benih diam keng kun pola na merenung, pola na sedih benih. Tetapi diamnya itu adalah emas, adalah permata. Keng pola na abenta muntak sesuatu yang berharga. Muntak tentang ilmu, muntak tentang akhlak, muntak tentang ibadah. Abenta. Jadi asumtuh memilih diam, Asumtuh adalah paling baiknya akhlak di dalam Islam. Bek sakone nika. Orang sing ngelaksanakan diam nika bek sakone. Ulama bahkan nika diam nika bek sakone. Makanya ada Bunda Rasulullah, as-sumtu khairun wa fa'iluhu qalilun. As-sumtu khairun wa fa'iluhu qalilun. Sikap diam seseorang itu adalah yang terbaik. Tapi ada Bunda Rasulullah, wa fa'iluhu qalilun, tapi sing ngalaksanakeun diem, saya tak laku abentah kebanika. Sakone jarang sekali. Hatta yaslama, sehingga selamat, an-nasu, siapa? Manusia. Maksudnya orang lain. Mana bila ko ahunta, sebiasa ni kecor talocor cara yang matur. Cor talocor. Sebagian tak ikabenta, sahabat aku ikabenta. Apa? Ya bolan lah nurakin nafsu gitu. Mana bi kalane sukone iyit bentana, biasa na bentana ni berharga.
Wa qala annahu qala wa an Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man, adapun orang kana yang ada siapa man yu'minu adalah beriman sapa man billahi kepada Allah wal yawmil akhir dan hari kiamat falyakul maka hendaknya mengatakan siapa man khairan akan yang terbaik. Falyakul maka hendaknya mengatakan siapa man khairan akan yang terbaik. Kalau tidak mau mengatakan yang terbaik, tidak berbobot perkataannya, tidak bernilai perkataannya baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain, maka sikap yang terbaik adalah liyasmut, hendaknya diam. Wa qala Syafi'i dan berkata Imam Syafi'i, "Idza arada ahadukum al-kalama fa alayhi ay yufakkiru fi kalamihi." Dengar, dawuh Imam Syafi'i. Dawuh Imam Syafi'i, "Idza arada apabila ingin ahadukum siapa salah satu kamu sekalian, jadi sampian nikah, masing-masing sampian kepada nikah. Kenapa? Keburu. Udah keburu dia. Idza arada apabila ingin ahadukum siapa salah satu kalian al-kalama akan berbicara, menempian abentah dalam madhab Imam Syafi'i ayyu fa'alaihi maka adalah bagi man ayyu fakkiru adapun hendaknya berfikir siapa man. Pikir dulu kada kangku ya bentah benih bahanane peros-toros si penting pokok bisa bentah tek amare juga tedung langsung macuwat bahanan. Oda bener bahanan ki isyo makin ke berengan. Juga tedung isyo makin. Ya kelenger berengan. Kelenger. Jadi ayu fakiru fi kalamihi. Pikir dulu apa sih kebentah. Kadang-kadang menabi orang bini tak pikir kelun. Sing penting lah bentah apa yang menjadi keinginan. Ini kepahe keluar kadang. Ini ke orang bini. Jadi makin karena tahu dekat ilmu nah. Maka tata cara berbicara kata Imam Syafi'i supaya tak nyakin hati orang lain. Nah, ini kah pikir dulu apa yang mau dibicarakan, siapa yang mau diajak bicara. Fa idza dzakharat apabila nampak maslahatu apa kebaikan takallama maka berbicara siapa ahad. Mun kirana bagus terus akin abentah. Mun kirana tak bagus lang bibir dulu. Lang lesan kedua kade. Cek bateros terusakin mana biar bentah. Banyak sing aneka dalam apa di tengah-tengah masyarakat nika banyak. Wa in syakka dan jika ragu-ragu. Wah, nika ibu kena ben Imam Syafi'i. Wa in syakka dan jika ragu-ragu siapa man lam yatakallam maka tidak berbicara siapa man hatta tadhhara. Hatta tadhhara sehingga nampak apa maslahat, sehingga nampak apa maslahat. Artinya ada remah. Pakon apikir sejernih mungkin kulu kada. Patemu kulu kada kemaslahatan. Patemu kulu kada faidana. Apa kira-kira faidana? Mun ko abenta, ben sapa senya jika abenta, ben kira-kira apa pengaruhna ka orang lain. Wa min kalamil hukama dan diantara perkataannya hukama ulama ahli hikmah man nataqo fi ghairi khairin faqad lagha. Man adapun orang nataqo yang berucap siapa man, berkata siapa man, berucap siapa man fi ghairi khairin pada selain kebaikan, orang yang tidak berbicara tentang kebaikan faqad lagha maka sungguh sia-sia siapa man. Pakot lago maka sungguh sia-sia siapa man. Jadi mana kita pikir kelun apa entah kebanyakan faidana tada, maslahat tada, pengaruh baiknya kepada dirinya dan kepada orang lain. Anikah de pada tada. Jadi apa entah kun kareh jailah. Anikah. Wa man nadhara fi ghairi tibarin faqad saha. Wa man adapun orang nadhara yang melihat siapa man fi ghairi tibarin dengan tanpa mengambil pelajaran. Faqad saha maka sungguh lupa siapa man. Faqad saha maka sungguh lupa siapa man. Jadi manabi mata kebanika mau memandang, mata kebanika melaah dekah sesuatu di luar abe, ngabes ke kancah, ngabes ke orang lain, ngabes ke kabungkaan, ngabes kepada macam-macam makhluk Allah di luar pribadinya, maka hendaknya mengambil iktibar, mengambil hikmah
dari sesuatu yang dipandang itu agar supaya sampean tetap bisa mendapatkan pelajaran. Nazar, faqad saha, jadi Nabi tidak memandang bil hikmah, tidak memandang dengan iktibar, maka sesuatu yang dilihat itu juga akan menjadi sia-sia, akan lupa, tidak ada gunanya sampean melak, sampean kun kare ngabes. Jadi memandang dengan mata yang hampa, tidak ada sesuatu yang didapatkan dari pandangannya sampean. Waman sakata, adapun orang sakata yang diam, siapa man fi ghairi fikrin, di dalam selain berpikir, faqad laha, maka sungguh bermain-main, laha yalhu. Jadi diam kepanikah saya oleh nah, dak remah se oleh. Manabi diamnya kepanikah dibaringi kalaban berpikir. Pikir apa? Tentang makhlukatullah, makhluk-makhluknya Allah. Jadi betapa kuasanya Allah menciptakan abe, menciptakannya bena abe, menciptakan roh, menciptakan sekujur tubuh, menciptakan lesan, menciptakan mata yang serba berbeda daripada orang lain. Itu yang difikirkan dalam diamnya seseorang supaya diamnya itu punya nilai. Benih keng pola diam sejan segi gelek, sedih, kun merenung, morung, keng kun pola tak beri HP ketika kerem. Arwah sakatah bila faidatin, diam keng kun tidak punya faidah. Tidak punya faidah. Boy, majura diem kepil aja orang. Waqala Hakim, dan berkata siapa Hakim, idza a'jabakal kalam, apabila membuat herankah kepadamu al-kalamu, apa perkataan. Apabila membuat herankah kepadamu al-kalamu, apa perkataan, fasmut, maka diamlah engkau. Timun kira nak empian neka terkadang terkadang heran, terkadang terpesona dengan perkataan orang lain, maka hendaknya sampean itu adalah diam. Pikirin dulu, cek pahnan langsung komentarin, cek langsung sambung, tapi pikir dulu kada, diam dulu kada. Wa idza a'jabaka sumtu, apabila mengherankanmu, membuatmu terpesona, terpanah, asumtu apa diam, fatakallam, maka berbicaralah engkau. Fatakallam, maka berbicaralah engkau. Jadi mon sakira ampun diam kepanika ampun tak petika buat, ya berbicaralah. Jadi takut minta kabua dekik pola nak ambian napanya mana pakon diam lolo. Tapi diam itu kapan dianjurkan dan kapan sampean dituntut untuk berbicara, kapan sampean dituntut untuk diam. Nah, disitulah sampean hendaknya pintar-pintar untuk memilih situasi dan kondisi itu. Syu'batu al-khamisatu as-salasun. Wallahu a'lam bishawab. Wa manfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma jahilna wa sirna jami'u umurina wa barik lana fi hayatina wa ba'da mamatina wa syur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.